Lalu kami sudah melakukan daftar di website kemarin. Oh iya, ya Pak. Silakan dulu Pak ya. Selanjutnya silakan ditunjukkan data-data dokumen yang berkaitan dengan intervensi saudara. Kalau ada surat kuasa, silakan diambil. Pertanyaan akan disampaikan oleh Hakim Anggota 1 ya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk tanggapan para pihak atas intervensi tersebut diagendakan hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Tidak banyak tanggapan itu, jadi kita di waktu 3 hari sampai cukup itu. Kemudian setelah ada tanggapan dari para pihak, diagendakan hari Kamis tanggal 12 Juni 2020 putusan selah atas permohonan intervensi itu. Nanti putusan selah itu bisa mengabulkan, bisa menolak. Kalau dikabulkan, nanti intervenen bergabung menjadi pihak dengan kami. Kalau ditolak, tidak bisa berikut saja. Setelah intervensi itu diputuskan seharusnya, kemudian kita kembali ke pokok perkara. Kita tunda 1 minggu, Kamis tanggal 19 Juni 2025 adalah jawaban. Dengan catatan tadi pemohon intervensi kalau masuk dia ikut berhak mengajukan jawaban. Tetapi kalau ditolak ya sudah tidak perlu. Pertama, bahwa kami itu adalah alumnus SMA Negeri 6 angkatan yang tahun 1980 atau angkatan yang pertama. Itu yang pertama. Jadi begini, kami menambahkan bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh penggugat tentang keberadaan SMA Negeri 6 Surakarta atau yang pada saat itu SMPP tahun 1980, kami melakukan gugat intervensi. Dan ini tadi oleh Majelis Hakim belum ada keputusan, tetapi akan diputuskan nanti pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Nah, kemudian untuk materi gugatan, saya mohon Pak Wahyu bisa menyampaikan sebagai tim hukum kami. Silakan. Baik, rekan-rekan wartawan, terima kasih atas perhatiannya. Tentu kami melakukan permohonan intervensi itu atas dasar beberapa dokumen yang dimiliki oleh klien kami. Ini kan ijazah dari produk tergugat 3 ya, SMA Negeri 6. Nah, produk ini kalau kami lihat dari jeda waktu 80 sampai 85 itu produk semacam ini ada ribuan, karena setiap angkatan itu kan bisa 200 orang, kalau 80 sampai 85 kan bisa ribuan orang. Nah, kami hanya mengambil sampel 1 untuk mengajukan permohonan ini, karena nanti terkait yang lain kan bisa mendukung. Sehingga permohonan intervensi ini
didasarkan pada undang-undang yang sudah jelas tadi kita bacakan di persidangan. Nah, moga-moga nanti bisa diterima, karena kalau misalnya ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu, nah ini kan jadi palsu semua ini. Benar enggak? Ini kan jadi palsu semua, berapa ribu lah, dan ini sudah digunakan oleh para alumni, ini juga alumni, ini juga alumni. Nah, ini akan mengkhawatirkan kehidupan sosial mereka, karena bisa saja nanti tetangganya menggugat dia, ijazahmu palsu lah, seperti itu. Jadi ini kami bisa masuk ini, syukur alhamdulillah bisa diterima, akhirnya bisa mengerti supaya permohonan kami sebagai intervening itu bisa diterima dengan baik sesuai gitu rekan-rekan. Pak, nama panjangnya Pak? Saya Wahyu Theo. Selaku? Gimana? Kuasa hukum. Kuasa hukum intervening. Pak, mungkin bisa ditunjukkan lagi itu Pak. Gimana? Tunjukkan ijazahnya Pak. Ini pemohon yang bersangkutan. Duh, kita kosek to di gambar kok. Sini Pak. Susu. Sebelah kanan siap. Belakang. Kanan dulu. Sebelah dulu Pak, tan Pak, oke. Saya Bambang Surojo Ini baliknya. di angkatan yang Nilainya. sama 1980. Oke, Pak. Teman sekelas bukan? Teman sekelas dengan Pak Jokowi. Di masuk bis. Oke. Siap. Materi Tahun berapa nih Pak? Baca sendiri nanti saya. Pak izin minta nomornya Pak. 081 2262 6670. Materi suun. Dapat. Kita tulisnya Foto sekali lagi ya Pak. Tapi dulu kelihatan beda ya Pak. Prinsipal Pak Kuncoro. Dengan seangkatan sama Pak Jokowi. Oh, saya Angkatan 80. saya bisa close up itu. Kuasa intervensi 4 orang. Jadi kami ini juga Selain kami ini sebagai siswa, itu sudah berapa? Dimas sendiri. Capek loh. Oh, capek. Capek SMPP dalam kurung SMA. Dulu memang pakai itu Pak, pakai apa namanya ini loh. Pak Yang bisa menjelaskan tergugat juga itu. Kalau saya tidak bisa menjelaskan, Kalau dari gugatan intervensi tadi gimana? Kalau dari gugatan intervensi, ya sesuai dengan hukum acara. Tadi kan untuk para penggugat interveniannya kan sudah memasukkan permohonan, tetapi sayangnya kami kan belum diberikan permohonan. Jadi kami anggap beliau-beliau ini kan sebagai intervenian kurang siap lah dalam mengajukan intervensi tersebut. Tadi kan dibacakan beberapa alasan dari intervensi. Itu melihat atau mendengar itu gimana Mas? Ya, kalau menurut kami itu kan juga belum tentu nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim ya. Jadi penggugat intervensi kan harus jelas dia berkedudukan sebagai apa, mendukung apa, dan apa dasar hukumnya, terus dia berlaku seperti apa dan lain sebagainya, itu kan harus jelas. Tapi kalau kita melihat kan ya kami tadi belum melihat secara utuh, jadi kami belum bisa menganalisa dan lain sebagainya. Tapi harapan kami dalam gugatan intervensi ini kan bukan hanya orang yang sekedar numpang gitu ya. Jadi betul-betul dia harus mempunyai kapasitas atau legal standing, kira-kira begitu. Nah, dengan adanya gugatan yang telah dibacakan, oleh karena ada pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek yang disengketakan, dalam hal ini adalah kepemilikan ijazah Pak Jokowi yang menurut penggugat dianggap ijazah palsu, maka ada sebagian rekan-rekan Pak Jokowi satu angkatan SMA 6 untuk mengajukan permohonan ya sebagai pihak intervensi, dan oleh majelis hakim berkenaan dengan permohonan tersebut kepada penggugat maupun para tergugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan dan diagendakan besok pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 pukul 10.00. Nah, atas tanggapan dari para pihak tersebut tentu saja oleh majelis hakim akan segera mempertimbangkan
apakah dikabulkan atau ditolak akan ditentukan dalam bentuk putusan sela pada hari Kamis minggu berikutnya lagi. Jadi itulah untuk sidang hari ini, dan oleh majelis hakim telah menjadwalkan kapan sidang berikutnya, agendanya apa yang harus diberikan oleh para pihak selama pemeriksaan sidang berlangsung secara ekor. Nah, oleh majelis hakim tadi sempat menyampaikan pertanyaan atau pendapat kepada para tergugat, khususnya yang pada intinya apakah para tergugat di dalam tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat akan menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Nah, ketika hal itu ditanyakan, baik tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, begitu pula kuasa hukum tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 ya memiliki kesamaan pendapat dalam hal menanggapi gugatan penggugat. Masing-masing akan mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus atas perkara yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak majelis hakim pemeriksa perkara. Nah, dengan konsekuensi apabila eksepsi yang diajukan oleh para tergugat melalui kuasa hukumnya, terutama mengenai kompetensi absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, yang pada pokoknya para tergugat berpendapat bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut, maka di dalam putusan sela jika majelis hakim sependapat dan itu dikabulkan, ya dengan sendirinya perkara tidak berlanjut sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Akan tapi sebaliknya, ketika majelis hakim menolak atas eksepsi mengenai kewenangan absolut dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, maka perkara tetap berlanjut untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya. Jadi demikian yang ingin kami sampaikan. Harapannya diterima atau ditolak? Ya, harapan tentu saja ingin supaya dikabulkan, karena tergugat 1 melalui kuasa hukumnya, termasuk teman-teman tergugat 2, 3, dan 4, dalam hal memberikan tanggapan atas gugatan penggugat tentu saja tidak asal-asalan, ya, tetapi akan dicermati ya secara seksama dengan dasar hukum yang jelas, sehingga bisa memberikan suatu tanggapan yang benar ya dan sesuai ya dengan ketentuan hukum acaranya. Ini seperti itu. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya.